Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan terkait dengan beredarnya dokumen rancangan peraturan presiden di tengah masyarakat yang kemudian dibumbui dengan berbagai narasi yang penuh dengan motif politik dan penuh dengan muatan political jealousy. Pertama yang ingin saya jelaskan adalah dokumen tersebut adalah dokumen rahasia yang sedang dalam proses pembahasan dan tidak elok kemudian menjadi konsumsi publik yang menyebabkan multitafsir yang beragam, sehingga kami tentu akan mendalami siapa yang bertanggung jawab terhadap penyebaran dan kemudian penambahan narasi-narasi yang tidak patut terkait dengan dokumen perencanaan tersebut yang masih dalam proses pendalaman, pembahasan, dan kajian bersama dengan para pihak. Oleh sebab itu, kami sayangkan dengan upaya-upaya yang penuh dengan muatan political jealousy tersebut. Kemudian yang kedua yang perlu saya jelaskan adalah sejak awal Bapak Menteri Pertahanan memperoleh direktif dari Presiden Joko Widodo untuk memastikan selama 5 tahun, 25 tahun ke depan kita memiliki postur pertahanan seperti apa. Apa-apa saja alpahankam atau alutsista yang bisa kita miliki sepanjang 5 tahun ke depan, bahkan 25 tahun ke depan. Nah, berangkat dari situ, Menteri Pertahanan dan Kementerian Pertahanan berusaha dan bekerja keras mencari formulasi terbaik terkait dengan upaya melakukan modernisasi alpahankam kita atau modernisasi alutsista kita, sehingga dirumuskanlah salah satu formulasi yang kami sebut sebagai upaya reorganisir belanja dan pembiayaan alpahankam. Nah, reorganisir ini dilakukan melalui pendekatan 5 renstra. Jadi, kebutuhan 5 renstra itu dimaksimalkan, di breakdown, digambarkan, kemudian dibelanjakan pada renstra pertama dengan asumsi pada renstra kedua atau pada tahun 2025 atau 2026 kita sudah memiliki postur pertahanan yang sangat ideal untuk 25 tahun ke depan. Artinya kita akan belanja kembali alutsista atau alpahankam dalam rangka modernisasi pada 25 tahun ke depan. Bahkan bisa jadi di 25 tahun ke depan kita tidak perlu lagi belanja impor alpahankam karena kita sudah berhasil mengembangkan industri pertahanan dalam negeri kita menjadi lebih baik. Nah, yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan yang disampaikan untuk dibahas dan dipertimbangkan itu adalah reorganisir belanja dan pembiayaan alpahankam. Sehingga bagaimana caranya, dari mana biayanya dengan reorganisir itu, salah satu sumbernya memang itu berasal dari PLN atau pinjaman luar negeri. Nah, tapi formula pinjaman luar negeri yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan itu tidak membebani APBN kita. Nah, dalam arti tidak membebani APBN itu seperti apa? Artinya alokasi APBN kita itu tidak akan terganggu terkait dengan prioritas pembangunan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Kenapa? Karena pinjaman luar negeri itu adalah pinjaman yang bertenor panjang, jangka panjang, dan kemudian bunganya sangat ringan. Dengan arti pembayaran
cicilan pinjaman luar negeri itu dilakukan selama 25 tahun dan itu berasal dari alokasi APBN yang memang rutin dimiliki oleh Kementerian Pertahanan. Dengan asumsi alokasi APBN Kementerian Pertahanan bisa konsisten selama 25 tahun ke depan di angka 0,8% terhadap PDB. Artinya apa? Artinya kita tidak membebani APBN dan juga tidak membebani rakyat di masa yang akan datang karena ini rutin saja. Tapi kemudian kita memperoleh alpahankam yang lebih modern seperti harapan dari publik sebagaimana mestinya, seperti hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan 98% publik kita menginginkan ada modernisasi alpahankam atau modernisasi alutsista, dan itu yang sedang dilakukan diajukan formulanya oleh Kementerian Pertahanan dan sekarang dalam proses pembahasan ya bersama Kementerian Keuangan, kemudian Bappenas, kemudian juga dengan Kementerian BUMN. Dan kalau kemudian ini disepakati, kemudian keluar perpresnya secara resmi, maka ini akan sangat membantu cita-cita seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki pertahanan militer yang kuat. Dan ini konsisten dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, dan Pak Prabowo mendorong berbagai formula untuk mencari jalan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.